Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para bapak, para ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita orang biasa bermuajahah atau orang melaksanakan ibadah sholat berjamaah isya, dilaksanakan merawati ba'da isya, dilaksanakan sholat tarawih beserta witir. Mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqusana wa ta'amana. Sangat-sangat kanten ibadah-ibadah ulang para tersilaksanakan. Amin ya Allah. Para bapak rahimakumullah yang golongan waktos, sahabat, mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit, kalaupun lebih paling lebihnya 2-3 menit. Dengan saya perjanjian juga biasanya menjemaah mau terlihat ini total kali 5 bisa dilihat itu studinya. Mudah-mudahan saya kayak di kajian mingguan pagi ya masih ada pengajian. Nanti kita bahas lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang Al-Quran. Ya. Dan yang dikhawatirkan disebutkan ketika menyampaikan sebuah materi itu sok beli lepat panampian arisin terima bermaksud A, ternyata yang diterima B, sehingga yang B ini disebarkan lagi kepada yang lain, padahal simpel tidak pernah memberikan B gitu, tapi A. Jadi perhatikan yang disebut dengan Quran, iman santai aja ya, santai aja. Yang dimaksud Quran itu apa? Coba Quran, orang bisa Quran. Quran itu adalah al-lafzul munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aksuri suratin al-muta'abbadu bi tilawati. Nah, eta rangkaian kalimat kata lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sependek-pendeknya surah al-muta'abbadu bi tilawati, yang apabila dibaca itu mendapatkan Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi pada hakikatnya yang kurang baca satu huruf sebetulnya orang dipasihan pahala 10. Lamun kurang mau 2 huruf 20, lamun 3 huruf, lamun kurang mau alif lam mim itu sebaru tilu, berarti pada hakikatnya orang dengan pahala sebenarnya lamun sehari semalam 1 juz berapa ratus dikalikan 10, berarti pahalanya berlimpah. Dan khusus di bulan Ramadan itu pahalanya 2 kali lipat ya. Makanya juga dengan syahrul Quran, orang berlomba-lomba memperbanyak qiraahnya membaca Al-Quran. Ada yang sehari 1 juz, ada yang 30 hari 30 juz, ada yang seruakan seperti connect, ada yang 1 bulan itu khatam 6 kali. Bahkan Imam Syafi'i di bulan-bulan biasa itu 2-3 kali. Kalau di bulan Ramadan itu sampai 3 kali dalam 1 hari, bukan 1 bulan. Berarti kalau dalam 1 bulan berapa dikalikan saja.
Nah, terlepas dari keutamaan membaca Al-Quran, sepintas Nabi bikin dia ngeraskan apa didapat waktu ngawas di pondok pesantren Al-Quran di Jantung. Karena fokusnya di Al-Quran, jadi pendalaman Al-Quran lebih daripada yang lain. Quran itu, Bapak Ibu, lungsur tidak langsung ke bumi, ya. Tetapi Quran itu dari Allah langsung sekaligus turun. Pertama yang menerima itu adalah Lauhul Mahfuz. Itu langsung dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang 6.660 ayat 37 114 itu sekaligus turun dari Allah langsung ke Lauhul Mahfuz, ya. Dan ini nanti keterangannya wallahu a'lam seperti apa turunnya, berapa lama turunnya, pada malam apa, tanggal berapa, wallahu a'lam. Nah, dari Lauhul Mahfuz itu turun kepada yang disebut dengan Baitul Izzah, tempat yang mulia, atau yang kita sebut dengan Mawaqi'un Nujum, atau bisa disebut juga dengan Sama'ud Dunya, langitnya dunia. Jadi langit yang terdekat dengan bumi. Langit itu bertingkat-tingkat, dan ke satu, kedua, ketiga, ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika yang pertama ketemu Nabi Adam, kedua ketemu Nabi Musa, sampai yang terakhir kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari Lauhul Mahfuz, Quran itu turun ke Baitul Izzah. Itu semua turun. Nah, dari Baitul Izzah atau dari Sama'ud Dunya baru perlahan-lahan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di Al-Quran ada Syahrul Ramadan alladzi unzila, itu akar katanya dari nazala, termasuk inna anzalnahu fi, itu sama dari nazala. Nazala itu turun. Berarti kalau turun dari mana? Dari atas ke bawah. Nah, satu-satunya wahyu Allah yang diturunkan secara mufaraqah, secara bertahap tetapi berkesinambungan sesuai situasi dan kondisi, itu hanya Al-Quran. Zabur itu diturunkannya langsung kepada Nabi Daud, itu langsung turun dan hanya berlaku kepada umatnya. Ketika diturunkan kitab kepada Nabi Musa, Taurat, itu sekaligus langsung turunnya. Dan ketika kepada Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim apa? Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang disatukan, kalau orang mah nanti lembaran-lembaran terus di hektar dijilid, teta suhuf. Nah, Nabi Ibrahim itu menerima apa tuh suhuf? Itu juga turunnya sekaligus, ya. Dan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil, itu juga sama turunnya sekaligus dan hanya berlaku kepada satu kaum. Nah, Quran luar biasanya itu turunnya tidak sekaligus. Dia turunnya itu bisa satu ayat, bisa dua ayat, bisa tiga ayat, dan turunnya tidak berurutan sebagaimana Quran dicepang ayatnya dari Al-Fatihah terus Al-Baqarah terus gitu. Tetapi yang pertama kali turun Quran di Makkah surah Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam
ya'lam. Nah, itu turunnya mufaraqah. Jadi bertahap, ya, disesuaikan secara kondisi situasi, bisa yang dialami oleh Rasulullah atau atas pertanyaan para sahabat. Sebagai contoh, ayat orang Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ahli pangeran teh deket apa jauh? Rasul pada saat itu nggak bisa jawab. Punyanya ahli pangeran teh deket atau jauh? Maka lunsurlah itu ayat, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Lamun ada yang bertanya tentang aku, maka katakan qarib, bahwa aku itu adalah dekat. Wa faida da'au fastajab. Jadi siapa yang berdoa maka aku akan kabulkan. Nah, jadi Quran itu turun seperti itu. Jadi ada yang bertanya, kemudian Rasul yang tidak tahu mau jawabannya baru usul. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang mencerminkan kapan ayat itu turun. Ya. Di dalam satu riwayat disebutkan, kan ada satu dalil mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, bahwa Quran itu lunsul dina sasi Ramadan. Sementara Quran itu kan lunsul selama 23 tahun dan tidak hanya pada bulan Ramadan, bahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa itu justru lunsurnya bukan di bulan Ramadan, tetapi di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian ada lagi inna anzalna fi lailatul qadar. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Quran itu fi lailatul qadar, dina malaman lailatul qadar. Lamun kurang mengkritisi tentang ini, pasti Bapak nanti mempertanyakan, kok satu sisi diturunkan di bulan Ramadan, tapi ada ayat-ayat yang justru diturunkan di bulan-bulan yang lain. Dari 12 bulan itu, ayat itu turun. Bisa di Rajab, bisa di Jumadil Ula, bisa di Jumadil Akhir, bisa di Sya'ban, bisa di Muharram. Nah, dimengerti, ya. Yang kita yakini malam 17 Ramadan, ya, kalau di dari tanggal satunya di turunkan, tanggal 1 Ramadan itu tanggal 1 sampai tanggal 5 Ramadan itu turunnya suhuf Ibrahim pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanggal 6 Ramadan itu lunsurnya Taurat. Pada tanggal 13 Ramadan, ya, 13 itu turunnya Injil. Pada tanggal 18 Ramadan turunnya Zabur. Tanggal 24 Ramadan justru itulah turunnya Al-Quran surah Al-Ahzab. Loh, kok tanggal 24? Kan anu sopi peringatan tanggal berapa? 17. Nah, di sini ada satu pendapat kaul yang mengatakan Quran itu turun ketika masa peristiwa tanggal 12 sampai tanggal 17 ketika perang Badar. Karena diyakini pada perang Badar saat kemenangan disitulah turunnya ayat Al-Quran. Maka diyakini tanggal 17 awalnya Rasulullah menerima wahyu yang pertama ketika berada di Gua Hiro. Dan sampai saat ini ketika Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ketika kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memelihara Quran itu, anu ayeuna kurang sok dibaca di Al-Fatihah sampai ke Anas itu masih utuh, posisinya sama, jumlah ayatnya sama, suratnya sama, berada di Baitul Izzah. Jadi walaupun Quran dalam satu keterangan disebutkan ketika menjelang yaumul kiamah Quran itu bakal hilang, ya, bakal hilang. Tetapi yang di Baitul Izzah tetap originalitasnya tetap ada. Jadi inilah yang menjamin Allah bahwa Al-Quran akan dijaga
sepanjang masanya adalah di Baitul Izzah. Nah, ada satu yang menarik ketika di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis Muslim sebagai kajian atau penutup, wa mastama'a qaumun min baitin min buyutillahi yasluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafazuhum malaikatu wa dzakarahum fi ma indah. Sahajan anu maca Al-Qur'an ya. Nah ini nanti kabar gembira ya. Koslah hari keutamaan mah membaca Al-Quran orang saja atas para terangnya begitu luar biasa membaca Al-Quran. Nah, ada jaminan dari Allah 4 hal bagi orang yang ahli membaca Al-Quran. 1. Nazalat alaihi sakinah. Allah akan memberikan ketenangan kepada batinnya. Sampai dibuktikan ya, tempat yang paling menenangkan itu masjid. Aktivitas yang paling menenangkan itu baca Quran. Karena baca Quran termasuk zikir. Faidah qadaitum sholatu fadhkur, ketika engkau beres sholat maka zikirlah. Zikir di sini maknanya bisa kajian, taklim, mencari ilmu, bisa berzikir, subhanallah subhanallah, bisa membaca Quran atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar Imam atau mengatakan semua kebaikan disebut zikir. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran ya, istiqomah, itu nazalat alaihi sakinah, akan diberikan ketenangan ke Allah Subhanahu wa taala. Tenang, beda ya. Sesemrawut urusan dunia anu kurang terhadapi ketika buka Al-Quran dengan penuh tadarruan, dengan penuh pengharapan. Itu ketika beres baca Quran ada sesuatu yang berbeda ya. Coba di Al-Quran ketika mulai bismillah aja itu seolah-olah jauh ketenangannya itu luar biasa. Nah, sekarang kali ini. Yang kedua, ini kata Rasulullah ya, wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputi oleh rahmat itu kasih sayang Allah. Yang ketiga, wa hafazhumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Lamun kurang biasa ningali subhanallah ya, cuma kurang kasabna di tutupan. Kepada orang yang membaca Al-Quran itu malaikat mendengarkan ya. Wa hafazhumul malaikah, kepada orang yang sedang membaca Al-Quran kalau kurang dibuka ke mata batinnya itu ada yang mengikuti bacaannya, yaitu malaikat yang selalu menjaga di Baitul Ma'mur, dia bertolak ya, dan menjaga keoriginalitas Al-Quran di Baitul Izzah atau di As-Sama Dunya. Yang terakhir, wadzakarahu fi ma indah, Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikat. Jadi bakal bangga-banggakeun orang ahli baca Quran, dibangga-banggakeun di hadapan malaikat. Oh, ada sipulan, oh ayat nantinya maka absen. Yang pagi-pagi yang subuh apakah hafid Quran, ayat pola sebagainya, itu disebut-sebut nama itu. Bayangin orang aja yang disebut-sebut namanya diagung-agungkan di hadapan manusia, itu ada kebanggaan tersendiri. Ini di makhluk Allah yang namanya malaikat disebutkan, yang malaikat itu pekerjaannya tidak pernah berbuat maksiat, yang tidak ada maksud yang beribadah yang luar biasa. Bahkan ada orang yang di dunia dia bukan siapa-siapa, tapi di akhirat dia orang yang terkenal. Siapa itu? Oh, di dunia dia hutannya mungkin dianggap lah gitu, tetapi dia justru orang yang terkenal di langit. Jadi di langit itu subhanallah anu hirutnya
lain manusia unggul di dunia, tetapi ada makhluk Allah yang berzikir, bertasbih, bahkan memikul sang aras, Lauhul Mahfuz yaitu para malaikat. Nah, itulah sekelumit sepintas tentang Al-Quran. Jadi kurang tidak bangga, tidak berbesar hati punya Al-Quran yang bisa kurang dibaca setiap saat. Ya. Jadikan Quran sebagai sahabat karib di mana dibaca, hafalkan, bahkan sebaik-baiknya baca Quran adalah ketika sholat. Makanya kan Rasul ketika sholat itu rakaat pertama karena pahala paling besar bacakan ketika sholat. Makanya imam kali-kali bacaan panjang. Kan aisin beri makan bertahap gitu. Bertahap. Ya paling panjang surah Al-A'la, surah Sabihi surah. Sampai digedal sampai kayak itu hafal, aja cuma naik terus naik sampai karena An-Naba. Lamun biasa nama tripul trio guru. Nah, jadi imam juga harus memperbanyak hafalannya supaya makmum juga dapat pahala menggunakan baca Al-Quran. Semakin lama membaca Al-Quran maka semakin bagus. Itu namun posisinya ketika sholat sendirian, ikut berjamaah atau mengenali situasi. Karena tidak aman nasu. Ketika seseorang dijadikan imam ketika sholat, ya, fal yukhafif fa inna fihi mudhaif wasabir wal kabir wajal hajat. Kalau engkau jadi imam maka ringankanlah sholatmu, karena di belakangmu itu ada yang dhaif, ada yang kabir, kalau ada yang udah tua, ada yang sabir, ada anak-anak yang udah baru 1 rakaat terus berubah. Terus ada yang badal hajat, ada yang sedang punya kebutuhan. Kurang halus tuh. Kayak adek tuh kurang kotor ya. Oke Pak, juga berangkat. Nah, itulah kenapa ayat hadis kalau kopi paling kabur sopir waktu belajar itu lalu sholat. Tapi kalau sendirian fal yutawil masya, silakan panjangkan sesukamu, rek saja silakan. 2 rakaat 3 jam silahkan, ya bebas. Tapi paling khafif juga meringankan juga, tetap tidak meninggalkan kaidah-kaidah syarat sahnya sholat. Bukan berarti orang menekankan untuk kemanina, bukan berarti baca surah Al-Fatihah panjang pendek benar. Maka itu juga syarat, tetap standar rukun syaratnya terpenuhi. Nah saat itu biasa dibutuhkan lewat 7 menit mungkin disebut dengan para bapak, para ibu rahimahumullah. Itulah sekelumit tentang Al-Quran. Kalau berbicara Quran itu luar biasa panjang dan luas ya. Karena ini belum sangat tilawah, ini baru sebatas qiraah baca. Kalau tilawah itu beserta tafsirnya. Saat itu terjadi pengakuan sesuatu keranan, mudah-mudahan sedang dipapai kesempurnaan dan ibadah. Luar biasa, amal khotbah yang masjid semaksimal mungkin. Wabil khusus satu mohon para bapak ibu sampai hari ini ayat nyayogikeun kayaknya takjil. Alhamdulillah satu mohon jajah kabul dan asal jajah, mudah-mudahan Allah membalas memperlebat saya. Mudah-mudahan sehingga hamba anu dikari buku surga al-jannatul mustaqar juga al-fatin paling salah satunya adalah wahum imun jian, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Mudah-mudahan orang kalian dan ahli surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد
أنت نور فوق نوري، أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت Istana Dewa Muda. أنت مصباح السرور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على Ada kamari. Tiga sehari malam. فوق نوري، أنت كثير وغادي، أنت مصباح السرور.